Selamat pagi, Bapak Ibu semua. Ketemu lagi kita dalam mata kuliah metode penelitian. Hari ini kita lanjutkan dengan bab 3 mendefinisikan masalah atau problem definition. Nah, di sini kita akan melihat tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, menjelaskan pentingnya memulai penelitian dengan definisi masalah yang tepat. Yang kedua, menjelaskan proses bagaimana mendefinisikan masalah. Yang ketiga, membedakan antara research problem statement dan research question. Nah, ini yang sering campur aduk antara research problem statement dan research question, ya. Nah, kita mulai dari topik pembelajaran kita yang pertama, CPMK pertama kita, yaitu definisi masalah. Apa yang dimaksud masalah di sini ya? Ini kita harus clear. Nah, masalah di sini adalah merujuk pada proses mendefinisikan dan mengembangkan pernyataan keputusan serta langkah-langkah yang terlibat dalam menerjemahkannya menjadi terminologi penelitian yang tepat, termasuk serangkaian tujuan penelitian. Nah, mendefinisikan masalah ini merupakan uh, tahapan yang paling sulit. Jadi kalau kita sudah mendefinisikan masalah dengan benar, maka sebenarnya 50% pemecahan masalah itu sudah terpenuhi. Itu kata Albert Einstein, ya. Nah, seringkali kita itu tidak bisa dengan tepat mendefinisikan masalah. Yang kita katakan masalah itu ternyata hanya simptom atau gejala. Sebagai contoh begini. Ketika suhu tubuh seseorang mencapai 39 derajat, artinya sangat panas. Nah, seringkali kita mengatakan bahwa, oh anak kita, oh saudara kita itu sedang sakit panas. Nah, definisi sakit panas itu keliru. Panas itu sebenarnya menunjukkan ada gejala, adalah gejala terjadinya something wrong dalam tubuh kita. Penyakitnya apa? Masalahnya apa? Bisa saja kita kena demam berdarah, bisa saja kita kena COVID, bisa saja kita kena tifus. Semua gejalanya sama, yaitu naiknya suhu tubuh. Nah, tentu dengan mendeklar masalah yang benar, kita tahu bagaimana mengatasinya. Jadi, uh, suhu tubuh yang naik itu adalah gejala. Masalahnya apa? Bisa saja masalahnya karena kita kena tifus atau kita kena demam berdarah atau kita kena COVID. Nah, kita harus clear di situ. Nah, sebuah masalah tidak selalu berarti bahwa ada sesuatu yang salah dengan situasi saat ini yang harus segera perlu diperbaiki. Namun, sebuah masalah juga bisa menunjukkan minat terhadap suatu isu di mana ini dapat memperbaiki situasi yang telah ada. Jadi tidak harus masalah itu sesuatu yang buruk, tetapi mungkin kita mau mengimprove terhadap praktek-praktek yang terjadi hari ini. Nah, dengan demikian dikatakan bermanfaat untuk mendefinisikan masalah bila mana situasi di mana terdapat kesenjangan antara keadaan aktual dan keadaan ideal yang diinginkan. Nah, perbedaan ini biasanya disebut dengan istilah Dasein dan Dasolen yang diambil dari bahasa Jerman. Dasein berarti keadaan yang sebenarnya di waktu sekarang. Sementara Dasolen itu apa yang ingin kita harapkan dan apa yang seharusnya terjadi. Itu Dasolen. Jadi dengan kata lain, Dasein adalah realitas yang terjadi saat ini. Dasolen adalah kaidah norma yang harusnya terjadi. Nah, biasanya identifikasi masalah yang paling basic adalah dengan melihat adanya Dasein dan Das Solen. Nah, kesenjangan, kita masuk problem mendefinisikan masalah. Nah, kesenjangan dapat terjadi dengan berbagai cara. Misalnya, kalau dalam praktek bisnis, kinerja bisnis kita lebih buruk dari yang diharapkan. Nah, kita berharap ROA kita, return on asset kita 10%, ternyata ROA kita cuma 3%. Berarti kan itu ada terjadi kesenjangan. Atau yang kedua, kinerja bisnis yang sebenarnya kurang dari kinerja bisnis yang mungkin dicapai. Kita mencapai 10%, tapi kita sebenarnya memiliki potensi untuk mencapai ROA lebih tinggi lagi, 13% misalnya.
Atau yang ketiga, kinerja bisnis yang diharapkan lebih besar daripada kinerja bisnis yang mungkin dicapai. Nah, ini over ekspektasi. Direkturnya masang target, penjualannya naik 20%. Padahal kekuatan marketing dan salesnya mungkin hanya bisa mencapai 12-13%. Nah, ini semua adalah kesenjangan yang mungkin terjadi dalam praktik bisnis. Nah, kemudian kita lihat kriteria riset gap yang dapat digunakan. Nanti di halaman berikutnya juga kita ulang, kita masuk aja halaman berikutnya. Nah, masalah disebut juga dengan riset gap. Apa itu riset gap? Nah, riset gap bahasa Indonesianya kalau terminologinya adalah celah penelitian. Gap itu kan celah. Nah, berarti riset gap adalah kesenjangan atau kekurangan dalam penelitian yang sudah ada yang belum terjawab atau belum tereksplorasi atau belum terpecahkan. This is yang namanya riset gap. Nah, kalau ada terjadi research gap, berarti ada ruang bagi penelitian lanjutan untuk mengisi kesenjangan tersebut. Nah, di sini dijelaskan ada beberapa kriteria research gap yang dapat digunakan. Pertama, mungkin tadi Dasen-Dasolen, kesenjangan antara teori dan praktek. Atau yang kedua, keterbatasan metode penelitian sebelumnya. Itu juga bisa menjadi kesenjangan penelitian atau kurangnya data atau informasi sehingga itu menjadi bottleneck di penelitian sebelumnya dan kita bisa perbaiki. Atau ada beberapa pertanyaan masalah yang belum terjawab, belum tuntas dari penelitian sebelumnya. Atau misalnya terkait dengan keterbatasan dalam hal konteks atau geografi. Nah, yang terakhir mungkin aja kesenjangan itu terjadi antara penelitian sebelumnya dan kebutuhan praktis hari ini. Nah, tujuan peneliti dalam melakukan identifikasi research gap itu apa? Pertama, mengidentifikasi area penelitian yang belum tereksplorasi. Nah, itu kita bisa pergunakan penelitian eksploratory atau mengembangkan penelitian yang lebih spesifik dan fokus, meningkatkan kontribusi penelitian dalam bidang ilmu, mengisi kesenjangan pengetahuan dan atau mengembangkan teori model baru, ya. Nah, itu tujuan penelitian yang bisa kita lakukan. Ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi research gap. Pertama, kita melakukan tinjauan literatur, review literatur. Nah, dengan melihat jurnal-jurnal sebelumnya, kita bandingkan. Oh, buku atau jurnal A bilang hasilnya positif. Oh, buku atau jurnal B bilang hasilnya tidak signifikan atau bahkan negatif. Nah, itu salah satu alternatif untuk melihat kesenjangan. Nah, ini bisa dengan menggunakan tinjauan literatur, analisis penelitian sebelumnya, atau identifikasi kesenjangan dalam teori atau konsep. Ada teori yang menyatakan, oh kalau usia orang itu semakin baik, ternyata berhubungan dengan kinerja dalam pekerjaan. Tapi ada suatu gap di sini. Jangan-jangan antara usia dan kinerja itu tidak berhubungan langsung. Jangan-jangan perlu perantara, misalnya namanya usia itu ternyata perlu dikasih insentif dulu, baru nanti bisa berdampak pada kinerja. Nah, ini juga termasuk dalam riset gap. Atau pengamatan praktik atau fenomena. Teorinya mengatakan seharusnya kalau kualitas layanan dan kualitas produknya baik, kepuasan pelanggan meningkat. Tapi ternyata ada perusahaan yang kualitas layannya meningkat, tetapi kepuasan pelanggan menurun. Nah, itu kan juga suatu fenomena, ya. Nah, bisa juga mengidentifikasi riset gap itu berdasarkan diskusi dengan para ahli, ahli-ahli yang sudah kompeten. Nah, dari situ pendapat-pendapat ahli itu bisa menjadikan sumber dari adanya riset gap. Nah, ini saya ambilkan contoh riset gap sederhana. Bagaimana pengaruh teknologi artificial intelligence terhadap kualitas pendidikan di Indonesia belum tereksplorasi secara mendalam. Ya, jadi kita baru tahunya ada artificial intelligence dipakai mahasiswa untuk menjawab tugas-tugasnya dosen. Kan seperti itu. Padahal artificial intelligence ini ada sisi positif, ada sisi negatif. Dan bagaimana kita bisa memanfaatkan sisi positif dari artificial intelligence dan menekan sisi negatifnya itu yang jauh lebih penting. Nah, berikutnya adalah contoh riset gennya.
kesenjangan antara teori kepemimpinan dan praktik kepemimpinan di organisasi. Teorinya menyatakan bahwa pemimpin itu harus jujur dan sebagainya. Tetapi prakteknya mungkin banyak di lingkungan kita, terutama di pejabat pemerintahan, ternyata untuk mencapai penjabatan tertentu, dia harus melakukan katakanlah nepotisme, ya nepotisme, kemudian macam-macam yang dilakukan hingga sampai korupsi. Nah, peneliti dapat mempersempit masalah yang awalnya luas dan mendefinisikan isu-isu yang menjadi perhatian dengan lebih jelas. Nah, sangat penting bahwa research problem statement dalam penelitian tidak boleh ambigu, namun harus spesifik dan terfokus. Nah, tanpa penentuan yang jelas mengenai isu-isu apa yang akan kita teliti, maka tidak ada penelitian yang dapat menemukan solusi yang memadai. Makanya kembali ke pernyataan Albert Einstein. Albert Einstein menyatakan, bila masalah kita sudah temukan, maka separuh jawaban itu telah terjawab dengan sendirinya. Nah, namun kita harus nanti bedakan research problem sama research question. Nah, pernyataan research problem itu yang baik itu harus mencakup dua hal, yaitu adanya research objektif dan adanya research question. Biasanya research question itu menjawab research objektif. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, pernyataan tujuan penelitian harus disusun secara singkat namun tetap jelas dalam menyampaikan fokus proyek penelitian kita. Setelah tujuan penelitian diidentifikasi, maka nanti peneliti dapat merumuskan pertanyaan penelitian yang terkait dengan tujuan penelitian tersebut. Nah, pertanyaan penelitian yang baik itu mencerminkan tujuan dari mengapa studi penelitian bisnis tersebut harus kita lakukan, ya. Nah, ini ada bagan yang menggambarkan apa beda research problem dan research question. Nah, kalau research problem itu merupakan permasalahan atau kesenjangan yang diidentifikasi dalam suatu fenomena atau isu. Sifat dari research problem biasanya lebih luas dan umum. Ya, kemudian menjelaskan latar belakang dan konteks permasalahan, mendorong peneliti untuk mencari jawaban atau solusi. Biasanya berupa pernyataan atau kalimat singkat yang umum. Nah, contoh research problem adalah kesenjangan teori dan praktik dalam pendidikan di Indonesia. Nah, biasanya riset problem itu bahasa simpelnya itu topik penelitian kita. Itu sebenarnya menjawab riset problem kita. Nah, sementara research question itu apa? Pertanyaan spesifik yang dihasilkan dari research problem. Dia sifatnya lebih spesifik, terfokus, dan area lingkupannya lebih kecil. Menjelaskan apa yang ingin diketahui atau dijawab dalam tujuan penelitian kita dan membantu peneliti dalam merancang metodologi penelitian. Biasanya berupa pertanyaan yang spesifik dan terukur. Tadi contohnya research problem kesenjangan teori praktek dalam pendidikan di Indonesia. Maka research questionnya, apa faktor yang menyebabkan kesenjangan antara teori dan praktik dalam pendidikan Indonesia? Atau bagaimana cara meningkatkan kesesuaian antara teori dan praktek dalam pendidikan di Indonesia? Jadi riset problem itu masalah yang luas, sementara research question pertanyaan spesifik yang dihasilkan dari permasalahan tersebut. Nah, langkah-langkah dalam menentukan masalah, ini tips dalam langkah kita menentukan masalah yang baik. Pertama, pahami situasi bisnis, karena ini mata kuliah metode penelitian untuk fakultas bisnis, maka kita bicara tentang konteks bisnis. Nah, kita identifikasi gejala-gejala kunci. Misalnya apa? Turnover karyawan tinggi. Nah, turnover karyawan yang tinggi itu menunjukkan adanya ketidakpuasan dalam pekerjaannya. Kemudian identifikasi masalah kunci dari gejala-gejala tersebut. Apa sih masalahnya? Tadi seperti contohnya kenaikan suhu tubuh tersebut. Ya. Tulis pernyataan keputusan manajerial dan tujuan penelitian yang sesuai. Tentukan unit analisis. Nah, unit analisis penting. Apakah unit analisis kita itu adalah organisasi perusahaan atau unit analisis kita itu individu? Nah, tentukan variabel-variabel yang relevan. Nanti ada berbagai macam variabel yang Bapak Ibu sudah belajar sebelumnya di minggu lalu. Ada variabel independen, dependen, moderasi, kemudian ada intervening dan sebagainya. Ya.
Tulis pertanyaan penelitian, research question, dan atau hipotesis penelitian. Jadi pertanyaan penelitian itu mengungkapkan tujuan penelitian dalam bentuk pertanyaan yang dapat dijawab melalui penelitian tersebut. Sebagai contoh, salah satu pertanyaan penelitian kunci adalah apakah upah dan jauhnya jarak tempuh berkaitan dengan loyalitas dan retensi pengemudi. Nah, hipotesis lebih spesifik dibandingkan dengan pertanyaan penelitian. Kalau pertanyaan penelitian bersifat interrogatif, hipotesis penelitian bersifat deklaratif. Ya, interrogatif itu bertanya, kalau deklaratif itu menyatakan, menduga. Ya. Terus berikutnya, ya kini kita lebih fokus kepada research problem statement dan research question. Nah, research problem statement itu apa? Adalah pernyataan yang jelas, ringkas, dan spesifik yang menggambarkan isu atau masalah yang dihadapi oleh proyek penelitian. Sementara rumusan masalah memuat penjelasan mengenai alasan-alasan masalah yang dikemukakan dalam usulan penelitian yang dipandang menarik dan penting untuk diteliti. Nah, perbedaan menurut Strauss and Corbin, research problem adalah the general issue or focus of the research. Nah, jadi kita bicara tentang topik riset kita. Sedangkan research question adalah the specific query to be addressed by this research. Pertanyaan spesifik yang akan dipecahkan melalui penelitian ini. Nah, untuk menulis pernyataan masalah penelitian, ya, ada beberapa hal yang harus diperhatikan terkait dengan research problem statement. Pertama, identifikasi area minat umum. Mulailah dengan mengidentifikasi topik umum yang menarik bagi Anda. Terus, tentukan masalah spesifik, persempit area minat umum menjadi masalah atau isu yang spesifik. Terus jelaskan kenapa topik itu penting diteliti. Berikan pernyataan yang jelas dan ringkas, serta gunakan nada yang ilmiah dan objektif. Jadi pernyataan masalah harus ditulis dengan nada yang netral dan objektif, menghindari bahasa subjektif dan bias pribadi. Nah, sementara apa yang dimaksud dengan research question? Nah, research question yang baik tidak hanya mendefinisikan fokus dari studi yang kita lakukan, tetapi juga membantu kita dalam menemukan jawaban yang dibutuhkan. Dengan research question yang jelas, kita bisa mengarahkan makalah atau tesis kita untuk secara tepat mendefinisikan apa yang ingin kita ketahui, sekaligus memberikan tujuan yang jelas bagi karya kita. Nah, belajar menyusun research question merupakan langkah awal yang penting untuk kita membuat tesis dan disertasi. Nah, pertanyaan tersebut berfungsi untuk mengidentifikasi isu atau masalah yang akan kita analisis dan interpretasi melalui data-data yang ada. Nah, mengapa pertanyaan penelitian ini sangat penting? Sebuah pertanyaan penelitian yang kuat akan menjadi panduan kita dalam merancang studi. Makanya saya selalu mengatakan yang paling penting adalah bab 1 itu di latar belakang, itu bicara topik ini apa, alias research problemnya apa, kemudian mengapa penting diteliti, dan apa sih novelty dari penelitian ini. Kemudian setelah latar belakang nanti akan kita munculkan gap-gap, kemudian nanti muncul rumusan masalah yang ada dalam bentuk research question. Nah, dari sini kalau ini sudah benar, maka bab 2 dan bab 3-nya akan mengikuti dari research question tersebut. Ya, jadi research question ini menjadi hal yang sangat penting. Nah, ini contoh bagaimana menerjemahkan problem menjadi pertanyaan penelitian. Misalnya kita ambil situasi kedua nih. Fitur produk apa yang dapat ditingkatkan dan ditekankan untuk memperbaiki posisi kompetitif produk baru di pasar bisnis to bisnis? Maka tujuan penelitiannya apa? Riset objektifnya. Daftar tindakan yang dapat mengatasi keberatan biaya peralihan pelanggan B2B terhadap adopsi produk baru. Pertanyaan penelitiannya apa? Apa saja faktor yang paling menyebabkan persepsi biaya pindah antar B2B tersebut menjadi tinggi. Nah, ini contoh-contoh bagaimana problem, tujuan penelitian, dan research question itu kita buat. Oke, berarti disinilah kita selesaikan terkait dengan research problem dan research question. Sehingga Bapak Ibu bisa membuat bab 1 terutama di latar belakang
terkait dengan gap-gap dan riset problem. Kemudian nanti muncul rumusan masalah. Nah, rumusan masalah itu tentu menjawab research objektif. Demikian pertemuan kita hari ini.